Bahas karir. Di video kali ini aku mau bahas karir dari pembalap asal Indonesia, yaitu Rio Haryanto, Bang. Bukan. Di video kali ini aku mau bahas karir dari Shehan Jelael. Bagi yang nggak tahu Shehan Jelael, simak videonya sampai habis. Muhammad Shehan Ricardo Jelael, atau sering kita kenal dengan Shehan Jelael, adalah seorang pembalap mobil dari Indonesia. Shehan Jelael merupakan anak dari mantan pembalap mobil Indonesia, yaitu Ricardo Jelael. Siapa itu Ricardo Jelael? Dia adalah pemilik dari PT Fast Food Indonesia, yaitu KFC Indonesia. Sebelumnya juga sempat menjadi pembalap rally, khususnya WRC Indonesia tahun 1996 sampai 1997 di Sumatera Utara. Shehan Jelael adalah pembalap kelahiran 1 November 1996. Saat ini umurnya 25 tahun. Ngomong-ngomong, Verstappen 24 tahun udah juara dunia Formula One. Sedangkan Shehan masuk Formula One aja belum. Haduh. Padahal dia sempat mengemudikan mobil Dams nomor 1 di Formula 2. Kira-kira menurut kalian bisa nggak nih Shehan Jelael masuk ke Formula One? Oke, mari kita lanjut. Shehan Jelael mengawali karir balapannya di tahun 2005, yang dimana saat itu dia masih berusia 9 tahun. Ia sudah mulai memberanikan diri turun di ajang kejurnas rally sprint dengan menjadi navigator bagi ayahnya sendiri. Shehan Jelael mulai turun di ajang go-kart mulai musim 2009, tepatnya di kelas Rotas Max Junior. Selain tentunya masih tetap bertahan di ajang kejurnas rally. Di musim 2010, Shehan mulai mantap untuk turun secara penuh di ajang go-kart. Dan di musim 2011, ia menjadi salah satu pembalap Indonesia yang turun di ajang go-kart internasional. Musim 2012 adalah yang paling membuat karir go-kart Shehan melonjak ketika Shehan mengikuti Formula Pilota di Cina bersama Eurasia Motorsport, yang saat itu Shehan menjadi rekan tim pembalap Alfa Romeo di event 2019, yaitu Antonio Giovinazzi. Bareng Ustadz Anto, ya kan? Antonio Giovinazzi finish di posisi pertama di seri itu, dan Shehan finish di posisi keempat, sekaligus membawa Eurasia Motorsport menjadi tim terbaik di seri itu. Tahun 2013, Shehan pindah ke Eropa dan mengikuti British Formula 3, bergabung dengan tim Double R Racing dengan rekan tim Antonio Giovinazzi dan Tatiana Calderon. Di musim itu, Shehan hanya finish di posisi ke-8 klasmen akhir, di bawah Tatiana Calderon yang finish di peringkat ke-7 dan Antonio Giovinazzi yang menjadi runner-up pada musim itu. Di musim itu juga ada pembalap yang saat ini menjadi pengetes tembok di Formula One, yaitu Nicolas Latifi, yang finish di peringkat ke-5 di musim itu. Masih di musim 2013, Shehan juga mengikuti Formula 3 Eropa. Di Formula 3 Eropa, Shehan berhasil mengungguli rekan timnya Tatiana Calderon dengan finish di posisi ke-28 klasemen akhir, sedangkan Tatiana Calderon hanya finish di posisi ke-32 dari 39 pembalap di klasemen akhir. Di tahun 2014, Shehan masih di Formula 3, namun kini performanya semakin membaik dengan tim Carlin. Namun, Shehan masih kalah dari rekan timnya, yaitu Tom Blomqvist, yang finish di posisi runner-up di bawah Esteban Ocon yang menjadi juara Formula 3 di musim itu, dan Antonio Giovinazzi yang finish di peringkat ke-6, sementara Shehan hanya di peringkat ke-18 saat itu. Dan untuk timnya sendiri finish di peringkat kedua klasmen tim di bawah Prema Powertrain. Lagi dan lagi, Shehan masih kalah dari Tatiana Calderon yang finish di posisi ke-15. Di musim itu juga ada pembalap Red Bull saat ini, yaitu Max Verstappen, serta ada juga Nicolas Latifi. Di tahun 2015,
Sean Gelael naik ke kelas GP2 dan Formula Renault 3.5. Buat yang nggak tahu GP2, kalau sekarang sudah berganti nama menjadi Formula 2 sejak 2017. Namun di musim ini performa Sean tidak terlalu baik. Di GP2 bersama Carlin, Sean tidak mendapatkan poin sama sekali dalam 9 ronde yang ia ikuti. Sedangkan di Formula Renault, Sean hanya finish di peringkat ke-19 dengan hanya mengoleksi 7 poin. Di musim 2016, Sean Gelael bergabung dengan Campos Racing di GP2, tim yang sebelumnya dibela oleh Rio Haryanto di GP2 musim 2015. Rio berhasil finish di peringkat keempat di akhir musim dengan raihan 3 kemenangan di Bahrain, Austria, dan Inggris dan beberapa podium. Hingga akhirnya di musim 2016, Rio Haryanto memilih naik ke Formula One bersama Manor Racing. Di musim itu, Sean menjadi rekan tim dari Mitch Evans. Kalian tahu siapa Mitch Evans? Mitch Evans adalah pembalap yang saat ini berlaga di ajang Formula Gledek atau Formula E, dan dia adalah pembalap yang berhasil meraih kemenangan di Jakarta Apex pada bulan Juni lalu. Di GP2 2016, Sean Gelael finish di peringkat ke-15 klasemen akhir dengan mengoleksi 24 poin. Meskipun jauh dari pencapaian Rio Haryanto di musim sebelumnya, setidaknya Sean finish lebih baik dari Nicolas Latifi yang finish di peringkat ke-16. Sementara rekan tim Sean, Mitch Evans, finish di peringkat ke-12 dengan koleksi 90 poin. Di GP2 musim itu dimenangi oleh Pierre Gasly yang berhasil mengalahkan pesaing kuat sekaligus rekan timnya yaitu Antonio Giovinazzi. Sean Gelael mengalami crash paling memalukan saat di GP Abu Dhabi. Ia menabrak tembok saat keluar dari pit. Bisa-bisanya ya kan? Sean juga sempat mengikuti beberapa sesi balap ketahanan di Asian Le Mans Series. Sean berhasil meraih 2 kemenangan meskipun balap ketahanan tidak ditentukan oleh satu orang saja. Saat itu, Sean bergantian dengan rekan timnya yaitu Antonio Giovinazzi di tim jagonya ayam with Eurasia. 2 kemenangan diraih oleh Sean Gelael dan Antonio Giovinazzi di seri Buriram dan seri Sepang. Di musim 2017, Sean masih berlaga di kelas GP2, hanya saja namanya sudah berganti menjadi Formula 2 hingga sampai saat ini. Sean bergabung dengan tim Arden dan menjadi rekan tim dari Norman Nato. Sama seperti musim sebelumnya, Sean finish di peringkat ke-15 klasemen akhir dengan hanya mengoleksi 17 poin dari 22 balapan. Namun setidaknya di musim ini, Sean berhasil menyelesaikan semua balapan tanpa DNF satu kali pun. Hanya saja cuma 4 balapan yang menghasilkan poin bagi Sean Gelael. Sedangkan rekan timnya yaitu Norman Nato finish di peringkat ke-9 standings dengan 91 poin dan total meraih 3 podium dan salah satunya adalah kemenangan di sprint race Baku. Di musim 2017, F2 dimenangi oleh pembalap yang saat ini mendapat gelar anak bangsa yaitu Charles Leclerc. Di musim 2017 juga, Sean mendapat kesempatan untuk mencoba mengemudikan mobil Formula One bersama tim Toro Rosso atau sekarang namanya sudah berganti menjadi Alfa Tauri. Sean menjadi test driver Toro Rosso dalam tes yang dilakukan di sirkuit Sahir Bahrain, kemudian di Hongaria dan Yas Marina di Abu Dhabi. Sean juga mendapat kesempatan turun di sesi free practice Formula One bersama Toro Rosso di GP Singapura, GP Malaysia, Amerika, dan Meksiko. Setidaknya ini membuat Sean memiliki tabungan poin super license agar bisa turun di ajang Formula One. Ya, meskipun sampai sekarang Sean belum berhasil sampai ke Formula One, namun setidaknya dengan Sean turun di sesi free practice, kita bisa melihat bagaimana jika Sean mengendarai mobil Formula One. Di musim 2018, Sean bergabung dengan tim yang membawa Charles Leclerc ke Formula One,
yaitu Prema Racing, dengan rekan setim yang juga memiliki darah keturunan Indonesia, yaitu Nyck de Vries. Namun meskipun mendapatkan mobil yang lumayan kompetitif, Sean masih belum bisa tampil lebih baik dan hanya finish di posisi 15 standing akhir dengan raihan 1 kali podium yang ia raih di Future Race di Monaco dan hanya mengoleksi 29 poin. Berbanding terbalik dengan rekan setimnya Nyck de Vries yang berhasil menempati peringkat keempat dan meraih 6 podium dengan 3 kemenangan diantaranya. Sementara Prema Racing finish di peringkat kelima klasemen tim dengan 231 poin. Di F2 musim itu juga ada 3 rookie F1 musim 2019, yaitu George Russell, Lando Norris, dan Alex Albon. Masuk ke musim 2019, Sean Gelael masih bertahan di Prema Racing, dan musim ini tentunya menjadi musim pembuktian bagi Sean apakah dia pantas dipertahankan atau tidak. Di musim ini Sean mendapatkan rekan setim baru yang juga berstatus rookie pada 2019, yaitu Mick Schumacher. Alih-alih performanya membaik, Sean justru finish di peringkat yang lebih buruk dari musim sebelumnya, yaitu di peringkat ke-17 dengan hanya mengoleksi 15 poin. Sedangkan Mick Schumacher berhasil meraih 1 kemenangan di Hongaria dan berhasil mengalahkan Sean Gelael di musim debutnya di F2. Prema Racing juga hanya berada di posisi ke-9 di klasemen tim dengan koleksi 62 poin. Mantan rekan setim Sean di musim sebelumnya, yaitu Nyck de Vries, berhasil menjadi juara dunia di F2 2019. Di musim 2020, Sean Gelael masih berlaga di Formula 2, hanya saja dia pindah dari Prema Racing ke Dams dan mengemudikan mobil bernomor 1 di grid. Kok bisa Sean Gelael mengemudikan mobil bernomor 1 di grid? Ini dikarenakan di musim sebelumnya tim Dams menjadi yang teratas di klasemen tim, sehingga berhak memakai nomor 1 dan 2 di musim selanjutnya. Sean ditemani oleh Dan Ticktum di tim itu. Di musim ini lagi dan lagi Sean mengalami penurunan performa yang dimana Sean hanya meraih 3 poin dari 14 race yang ia jalani. Sean juga sempat absen dikarenakan cedera yang dialaminya di Catalunya, sehingga tempatnya digantikan oleh Juri Vips selama 8 balapan, dan hasilnya Juri Vips bahkan finish lebih baik di standings dari Sean Gelael dengan meraih 16 poin dengan 1 kali podium. Di akhir musim, Sean hanya finish di peringkat ke-21 yang lagi dan lagi kalah dari rekan setimnya Dan Ticktum yang finish di peringkat ke-11 standings akhir. Dan Ticktum meraih 96,5 poin dengan 4 kali naik podium dan 1 kemenangan diantaranya. Di F2 2020, Mick Schumacher keluar sebagai juara dunia. Nggak Schumacher, nggak de Vries sama-sama berhasil menjadi juara dunia F2 setelah di musim sebelumnya menjadi rekan setim Sean Gelael. Setelah 5 musim di F2 dan dengan performa yang biasa-biasa aja, Sean bisa dibilang masih belum layak untuk masuk ke Formula One. Masuk ke musim 2021, Sean Gelael pindah ke ajang balap mobil ketahanan dunia. Sean bergabung dengan tim Jota di kelas LMP2 dan menjadi rekan setim Tom Blomqvist dan Stoffel van Dorn. Ketiganya akan bergantian di setiap balapan yang dijalani. Di musim pertamanya, Sean berhasil membantu timnya menjadi runner-up di kelas LMP2 dengan raihan 131 poin dan 5 kali podium dari 6 balapan di musim itu. Masuk musim 2022, Sean meninggalkan tim Jota dan bergabung dengan tim juara kelas LMP2 musim lalu, yaitu tim WRT.
bergabung dengan Rene Rast dan Robin Fritsch. Sampai video ini dibuat, FIA WSC 2022 masih menyisakan 2 balapan, yaitu di Fuji dan di Sakhir. Sepertinya memang bukan di ajang Formula 2 atau bahkan Formula One rezekinya Sean Gelael. Di balap ketahanan, Sean langsung mampu meraih beberapa podium, meskipun memang balap ketahanan tidak memakai satu pembalap saja. Di umurnya yang masih 25 tahun, tentunya Sean masih bisa terus berkembang dan menaikkan lagi skillnya. Siapa tahu kedepannya ada kesempatan masuk ke Formula One. Itulah pembahasan karir Sean Gelael. Apabila ada salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Silahkan like apabila kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe dan share apabila kalian mau. Apabila mau aja ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Dan terima kasih yang telah menonton sampai akhir.